Malaysia akan mengadakan pertemuan dengan kerajaan Indonesia bagi membincangkan hasrat Republik itu untuk mempunyai penanda aras harga minyak sawit mentah MSM. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perkara tersebut perlu dibincang bersama disebabkan rancangan Indonesia itu akan memberi kesan keseluruhan rantaian industri perladangan sawit bukan sahaja kepada Malaysia, malah di peringkat dunia. Apapun berlaku, ianya kena dibincang secara bersama. Dan apa pun dilakukan oleh Indonesia sudah pasti ianya akan memberi kesan kepada keseluruhan rantaian, bukan saja kepada Malaysia, di peringkat dunia. Sebab itu kita kena berbincang. Jangan lagi kita mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Ini yang telah kita lakukan. Karena kalau tidak, kita selalu dimain-mainin oleh pasar. Uni Eropa memunculkan isu tidak ramah lingkungan. Sebetulnya apa sih mereka ngomong seperti itu? Karena sawit ini bisa lebih murah dari minyak bunga matahari yang dihasilkan oleh mereka. Ini hanya perang bisnis antar negara, perang ekonomi antar negara, tapi dipakai alasan terus. Kayak nggak apa-apa, kamu nggak beli CPO kita tidak apa-apa, karena sekarang kita telah menjadikan CPO kita, minyak kelapa sawit kita menjadi B20 dan tahun ini sudah B30. Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, sangat merasa dirugikan dengan kebijakan harga minyak sawit yang dipegang oleh Bursa Malaysia. Dikarenakan petani kelapa sawit di Indonesia selalu dipermainkan dengan harga minyak sawit yang tidak menentu. Bahkan tidak jarang kita mendengar kabar, petani kita menjual hasil panennya ke negeri jiran tersebut. Jika ada teman-teman bertanya, mengapa harga sawit Indonesia dikendalikan oleh Malaysia, sementara Indonesia sendiri dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia? Ini dikarenakan dulunya Malaysia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, sebelum disalip Indonesia pada tahun 2006. Namun yang jadi pertanyaan besar ialah, mengapa Malaysia bisa berhasil mempertahankan hegemoninya sebagai pengatur kebijakan harga kelapa sawit dunia? Ya, ini dikarenakan kelalaian pemerintah kita sebelumnya hingga semua ini berlarut-larut. Kita juga tidak menyangkal bahwa Presiden kebanggaan kita Pak Jokowi sedikit terlambat dalam menanggapi kebijakan tersebut. Bukan berarti Jokowi bertutup mata, tapi karena banyak hal yang harus dilakukan Jokowi di bidang lainnya terlebih dahulu. Sehingga persoalan harga komoditas minyak sawit baru mendapatkan perhatian khususnya sekarang. Bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Ya, kalau pas ekspornya harganya baik, silahkan ekspor. Kalau enggak, kita pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Memastikan stabilitas demand dan permintaan pada para petani sawit dan akan memberikan efek pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. CPO, kelapa sawit, potensi kita mencapai 52 juta ton CPO per tahunnya. Ini sudah jumlah yang sangat besar. Dan 40%-nya dari potensi yang ada itu dimiliki oleh para petani-petani kecil kita. Pada tahun 1964, produksi minyak sawit di Indonesia hanya 157.000 ton per tahun. Namun komoditas ini mengalami lonjakan yang signifikan hingga mencapai 33,5 juta ton per tahun pada tahun 2014. Serta menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia secara mutlak. Sebagai perbandingan, Malaysia yang dulu menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dan sekarang turun menjadi peringkat kedua dunia,
kini kapasitas produksinya tidak ada setengahnya dari Indonesia. Pada tahun 2022, Indonesia sudah memiliki kapasitas produksi hingga 46,5 juta ton, sedangkan Malaysia hanya 19,8 juta ton. Maka dari itu, sudah seharusnya kita memiliki bursa harga sendiri, sehingga komoditas sawit di negara kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan begitu, tidak perlu lagi petani kita menjual sawitnya ke negeri jiran. Beberapa kali di sidang kabinet disinggung, masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi, loh kita banyakan kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Dengan segala kewenangan yang dimiliki, kalau memungkinkan Juni itu sudah bisa terpampang di layar, kan? Bahwa kita punya patokan harga. Jadi nanti Malaysia balik, kita lihat Indonesia dulu, kan gitu. Gantian, ya kan? Indonesia adalah negara besar yang dianugerahi dengan keseimbangan sumber daya alam dan manusianya. Untuk itu tidak berlebihan rasanya jika Indonesia harus bisa menjadi raja di sekitar kawasan, bahkan dunia. Jika sekarang kita hanya berbicara dengan Malaysia tentang minyak sawit, tentu ini hanya sebuah awal dari sebuah pencapaian besar kita di masa depan. Bukan maksud untuk menjatuhkan, akan tetapi lebih kepada bagaimana kita mendapatkan hak kita secara utuh. Jikalau kita memang berhak, maka hak itu harus kita perjuangkan. Itulah sejatinya ciri bangsa kita, bukan mencuri tapi mengungguli. Harganya juga akan naik. Itu semua mengatur equilibrium begini. Dulu pemerintah tidak bisa memainkan itu. Sekarang kita yang mainkan itu. Ya, jadi dengan kalian tidak usah khawatir, nggak perlu ada yang sok-sok ngajarin kita udah ngerti sekarang. Karena bebas diberikan presiden kepada kami untuk mengendalikan ini. Jadi kita akan kendalikan supaya betul-betul rakyat menikmatinya. Rencana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Perdagangan tentang bahwa Indonesia akan membuat bursa atau harga acuan sendiri untuk minyak sawit, saya pikir itu hal yang bagus sejauh memang nanti ke depan akan membawa perkembangan yang positif atau kemajuan bagi industri minyak sawit. Sebenarnya, para pejabat pemangku kepentingan di Malaysia sudah mengetahui bahwa Indonesia pasti akan melakukannya. Untuk itu dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia banyak melakukan pendekatan agar tidak memicu ketegangan antar kedua negara, dan terlihat seperti sebuah kerjasama. Potensi Indonesia memang sudah tidak dapat dibendung, tapi kita juga harus ingat bahwa kita bukanlah penentu segalanya. Semoga apa yang kita perjuangkan selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.